Teti, seorang nenek berusia 60 tahun, hidup sendirian setelah kehilangan suaminya beberapa tahun lalu. Kehidupan sehari-harinya hanya dihabiskan dengan rutinitas yang monoton. Namun, suatu hari, kehidupan Teti berubah ketika seorang kurir paket muda bernama Rudi datang mengantarkan barang. Dengan usia 25 tahun, Rudi bukan hanya tampan, tetapi juga ramah dan penuh perhatian. Tanpa sengaja, keduanya mulai menghabiskan waktu bersama, dan Teti merasa ada perasaan yang tumbuh dalam hatinya, meski ia sadar jarak usia di antara mereka begitu jauh. Teti mulai bertanya-tanya apakah perasaan ini adalah cinta atau sekadar perasaan kesepian yang selama ini ia pendam. Namun, bagaimanakah kisah ini berlanjut? Apakah perbedaan usia akan menjadi penghalang, atau justru menjadi kekuatan bagi mereka berdua? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan, kita selalu diingatkan untuk tidak pernah berhenti berharap dan mencintai dalam batasan yang benar. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang cinta tak terduga di usia senja. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang harapan, perjuangan, dan rasa cinta yang tumbuh di saat yang tak terduga. Gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, subscribe Anda sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untuk saling mengingatkan. Hari itu, matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan cahaya oranye yang lembut, menghiasi langit dengan keindahan yang langka. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari kebun-kebun di sekitar rumah Teti. Di rumah kayu yang sederhana itu, Teti, seorang nenek berusia 60 tahun, sedang duduk di kursi kayu tua di beranda rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil merenung. Ia memandang jauh ke arah jalanan desa yang tenang, tempat orang-orang berlalu lalang menyelesaikan kegiatan sehari-hari mereka. Teti merasa hidupnya seperti terhenti pada titik tertentu. Setiap hari berjalan dengan begitu lambat, dan perasaan sepi yang menguasainya seringkali membuatnya merasa kosong. Sejak suaminya, Pak Wanto, meninggal 5 tahun yang lalu, ia tak lagi merasakan kebahagiaan yang nyata. Meski anak-anaknya ada, mereka hidup di kota besar dan jarang datang menjenguknya. Kehidupan sehari-hari Teti hanya dipenuhi oleh rutinitas yang tak pernah berubah. Memasak untuk dirinya sendiri, merawat taman kecil di halaman, dan sekadar berbicara dengan tetangga yang kadang muncul untuk mengobrol. Namun, pada hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Suara motor yang berdecit pelan terdengar dari kejauhan, mengganggu lamunannya. Teti melirik ke arah jalan dan melihat seorang pemuda tengah mengendarai motor, membawa sebuah paket besar yang terbungkus rapat. Pemuda itu berhenti tepat di depan rumah Teti dan menyalakan mesin motornya. Teti yang semula sedikit terkejut, segera bangkit dari kursi dan berjalan mendekat. Saat pemuda itu membuka helm dan menatapnya dengan senyum lebar, Teti merasakan sesuatu yang aneh. Pemuda ini tampak begitu ramah dan penuh energi, sesuatu yang jarang ia temui di sekitar lingkungan yang tenang ini. "Selamat sore, Bu Teti," sapa pemuda itu dengan suara lembut namun penuh semangat. "Saya Rudi, kurir paket dari toko online. Ini ada paket untuk Anda." Teti merasa seolah-olah dunia sekitarnya berhenti sejenak. Ia memandangi Rudi, merasakan kehangatan yang aneh datang dari tatapannya. Mungkin karena Rudi begitu muda, atau mungkin karena ia membawa sedikit keceriaan yang sudah lama hilang dalam hidup Teti. Teti mengangguk pelan, lalu menerima paket itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak," kata Teti, mencoba tersenyum meskipun hatinya berdebar. Ia merasa canggung, tetapi entah mengapa pertemuan singkat itu memberikan rasa hangat yang tak biasa. Rudi melihat Teti yang sedang berusaha mengatur emosinya. "Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Bu?" tanyanya dengan tulus, tidak terburu-buru untuk pergi. Teti hanya tersenyum lemah. "Tidak, terima kasih, Rudi. Itu saja." Rudi kemudian melambaikan tangan dan mengendarai motornya, kembali melanjutkan tugasnya. Teti berdiri di depan rumah, menatap kepergian Rudi dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasakan suatu getaran halus dalam dirinya, seperti ada yang mulai berubah. Pada malam harinya, Teti tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Rudi dari pikirannya. Ada sesuatu yang menenangkan dari senyumnya, sesuatu yang membuat Teti merasa dihargai meskipun usia mereka terpaut jauh. Ia berpikir tentang suaminya yang telah lama meninggal, dan bagaimana selama ini ia merasa kesepian.
Tidak ada lagi yang mengingatkan Teti tentang pentingnya memiliki hubungan yang penuh perhatian. Namun, Rudy, meski hanya seorang kurir, memberi kesan yang tak terlupakan. Keesokan harinya, Teti memutuskan untuk menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, kali ini, ia merasa sedikit berbeda. Mungkin perasaan itu hanya sementara. Mungkin juga hanya sekadar pengaruh dari pertemuan kemarin. Tetapi setiap kali Teti mencoba untuk mengalihkan pikirannya, wajah Rudy kembali muncul dalam bayangannya. Saat sore hari tiba, suara motor itu kembali terdengar. Teti terkejut ketika melihat Rudy mengendarai motor yang sama, berhenti di depan rumahnya dengan membawa paket lainnya. Teti merasa sedikit gugup, namun hatinya senang. Rudy menyapanya dengan senyum lebar, mengulurkan tangan dengan paket di tangan. "Selamat sore, Bu Teti. Paket ini untuk Anda," kata Rudy. Teti menerima paket itu dengan senyuman. "Terima kasih, Rudy. Kamu memang rajin sekali ya." Rudy tersenyum lebih lebar lagi, menatap Teti dengan penuh perhatian. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu. Tetapi senang bisa membantu." "Sehat-sehat terus ya," kata Teti, merasa sedikit canggung tetapi juga nyaman dengan kehadiran Rudy. Hari itu, perasaan Teti semakin menguat. Setiap kali Rudy datang, ia merasa ada sesuatu yang mengisi ruang kosong di hatinya. Meskipun usianya jauh lebih tua, Teti merasa nyaman dengan Rudy. Ia mulai memikirkan hal-hal yang selama ini ia hindari. Tentang kesepian, tentang kenangan yang telah lama terkubur. Ia mulai bertanya-tanya apakah perasaan ini adalah cinta atau hanya keinginan untuk merasakan kembali perhatian dari seseorang. Hari-hari berlalu begitu cepat. Setiap kali Teti mendengar suara motor di kejauhan, hatinya berdebar-debar. Mungkin dia sudah terlalu tua untuk merasa seperti ini. Tapi entah kenapa, kedatangan Rudy selalu membuatnya merasa lebih hidup. Setiap kunjungan Rudy, meskipun singkat, selalu meninggalkan kesan yang mendalam di hati Teti. Rudy tidak hanya mengantarkan paket, tetapi juga membawa senyum dan keceriaan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah, Teti duduk di beranda rumah, menikmati udara segar. Pagi itu tampak berbeda, seolah ada sesuatu yang lebih di balik langit yang cerah. Di tangannya, secangkir teh hangat masih mengepulkan asap tipis. Teti menatap ke arah jalan, menunggu sosok yang sudah mulai dikenalnya dengan baik, Rudy. Teti sudah terbiasa dengan kebiasaannya yang tenang. Namun, kehadiran Rudy kini seolah memberikan sedikit warna dalam hidupnya yang penuh kesunyian. Meskipun mereka baru saling mengenal, Teti merasa ada ikatan yang tak terucapkan antara dirinya dengan pemuda itu. Setiap kali berbicara, Rudy selalu membawa topik ringan yang membuat Teti tertawa, meskipun ia sadar bahwa perbedaan usia di antara mereka sangatlah besar. Rudy tiba-tiba muncul dari ujung jalan, mengendarai motor dengan langkah ringan. Seperti biasa, ia membawa paket besar di tangannya. Begitu motor itu berhenti di depan rumah Teti, pemuda itu turun dan menyapanya dengan senyum yang khas. "Selamat pagi, Bu Teti," sapanya dengan suara ceria. "Ada paket lagi untuk Anda." Teti yang tengah duduk di kursi kayu berdekatannya, tersenyum sambil mengangguk. "Terima kasih, Rudy. Kamu sudah sering datang ke sini," katanya, mencoba menenangkan getaran yang mulai terasa di dadanya. "Ya, Bu Teti. Ini pekerjaan saya." "Senang bisa membantu," jawab Rudy sambil menyerahkan paket itu. Teti mengambil paket tersebut, dan mereka berdiri beberapa detik dalam keheningan. Sesuatu yang tak terucapkan ada di antara mereka. Rudy berdiri lebih dekat dari biasanya, membuat Teti merasa sedikit canggung. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Rudy menatapnya, seperti ada yang ingin disampaikan, namun Teti merasa ragu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. "Apakah Anda punya waktu sebentar, Rudy?" Teti tiba-tiba bertanya, mencoba mengalihkan perasaan yang mulai muncul di dalam dirinya. Rudy terlihat sedikit terkejut, namun segera mengangguk. "Tentu, Bu Teti. Ada yang ingin Anda bicarakan?" Teti memandang wajah Rudy sejenak. Rasanya perasaan yang ada dalam hatinya semakin sulit untuk dihindari. "Saya hanya ingin berbicara tentang kehidupan ini," kata Teti pelan. Rudy duduk di kursi kayu yang ada di sebelah Teti. Mereka duduk berdampingan, namun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Jarak usia,
jarak pengalaman hidup, dan jarak dunia yang mereka jalani. Teti merasa cemas. Namun dia tahu bahwa Rudy adalah sosok yang mudah diajak bicara. Percakapan sederhana mereka tentang kehidupan, tentang masa lalu, tentang kebahagiaan dan kesepian, terasa begitu alami. Rudy, kamu tahu, selama ini saya merasa sangat sepi. Anak-anak saya tinggal jauh di kota, dan suami saya sudah lama meninggal. Kehidupan saya berubah total, ungkap Teti dengan suara yang sedikit bergetar. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya bisa mengerti, Bu Teti. Tidak mudah hidup sendirian. Tapi saya yakin, Anda masih punya banyak hal indah yang bisa dinikmati. Teti memandang Rudy dengan mata yang penuh harapan. Mungkin kamu benar. Tapi, kadang saya merasa hidup saya begitu kosong. Rudy. Tidak ada lagi yang memberi perhatian seperti dulu. Rudy tersenyum dan menatap Teti dengan lembut. Saya yakin Anda akan menemukan kebahagiaan, Bu Teti. Mungkin tidak di tempat yang kita harapkan, tapi kebahagiaan bisa datang dari hal-hal yang tak terduga. Teti merasa lega mendengar kata-kata Rudy. Ada semacam kenyamanan yang datang dari pemuda itu. Seiring waktu, Teti mulai lebih sering berbicara dengan Rudy. Setiap percakapan mereka mengisi ruang kosong dalam hidup Teti yang sepi. Setiap cerita yang mereka bagi seolah membuka pintu baru dalam hati Teti yang sudah lama tertutup. Namun, perasaan itu tidak berhenti di sana. Semakin sering Rudy datang, semakin dalam Teti merasa terikat. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian atau kebaikan hati. Teti mulai merasakan perasaan yang mungkin hanya bisa disebut dengan satu kata, cinta. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tidak boleh terburu-buru. Ada jarak usia yang besar antara mereka, dan ia khawatir bahwa perasaannya ini hanya akan membawa kekecewaan. Apakah perasaan ini benar-benar cinta? Teti bertanya pada dirinya sendiri. Atau hanya sekadar perasaan kesepian yang sudah lama terpendam? Suatu sore, saat Rudy datang untuk mengantarkan paket lagi, Teti tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia merasa begitu ingin mengungkapkan perasaannya kepada Rudy, namun ia takut kalau itu akan merusak hubungan mereka yang sudah terjalin. Ia menatap Rudy dengan penuh perasaan, dan akhirnya berkata dengan suara yang sedikit gemetar, Rudy, aku merasa ada sesuatu dalam hatiku. Sesuatu yang berbeda. Rudy menatapnya dengan penuh perhatian, seolah membaca pikiran Teti. Apa yang kamu rasakan, Bu Teti? Teti menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kata-kata. Aku merasa seperti, aku jatuh cinta padamu, Rudy. Setelah Teti mengungkapkan perasaannya kepada Rudy, ada hening yang mendalam di antara mereka. Teti tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Perasaannya bercampur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, namun di sisi lain, ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Takut jika perasaannya hanya akan membuat hubungan mereka menjadi canggung. Takut jika Rudy tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang nenek sepertinya jatuh cinta padanya. Seorang pemuda berusia jauh lebih muda. Rudy diam sejenak setelah Teti mengungkapkan kata-kata itu. Dia menatapnya, seolah mencari jawaban dalam mata Teti yang penuh kebingungan. Rudy yang tampaknya selalu penuh semangat, kali ini terlihat serius, bahkan sedikit bingung. Ia membuka mulut, namun tak ada kata yang keluar. Teti bisa melihat keraguan di mata Rudy, namun ia tidak ingin mendesak lebih jauh. Akhirnya, Rudy menghela napas dan tersenyum, meskipun senyum itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Bu Teti, saya tidak tahu harus berkata apa, katanya dengan suara pelan. Ini agak berat untuk saya, karena saya tahu kita memiliki perbedaan usia yang sangat jauh. Teti merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Aku tahu, Rudy. Aku tidak berharap kamu akan merasa terbebani. Hanya saja, perasaan ini datang begitu saja, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Rudy memandangnya dengan tatapan penuh perhatian. Saya mengerti, Bu Teti. Tapi, kita harus jujur pada diri sendiri. Kita berdua tahu bahwa perbedaan usia itu bukanlah hal yang mudah untuk diabaikan. Banyak orang yang mungkin tidak akan memahami hubungan kita. Teti merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu bahwa hubungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa diterima dengan mudah oleh orang lain. Kehidupan di desa tidaklah seperti kota besar yang lebih terbuka dengan perbedaan. Di desa ini,
Setiap tindakan, setiap hubungan, selalu diperhatikan dan dipandang dengan cara tertentu. Teti khawatir kalau hubungan mereka akan dianggap aneh, bahkan mungkin tidak pantas. Aku tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit, Rudy, kata Teti dengan suara yang pelan, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Kamu masih muda. Kamu seharusnya bisa memilih pasangan yang seusia denganmu, yang bisa memberimu masa depan yang lebih baik. Rudy terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Teti. Lalu, ia mendekat dan meraih tangan Teti, menggenggamnya dengan lembut. Bu Teti, katanya, cinta itu tidak mengenal usia. Saya memang muda, tapi saya bisa merasakan kedalaman hati seseorang. Dan, saya merasa nyaman berada di sini, dengan Anda. Saya tidak peduli dengan usia atau apa yang orang lain pikirkan. Teti merasa sedikit terkejut dengan kata-kata Rudy. Perasaan itu datang begitu tulus, begitu sederhana, dan begitu hangat. Ia ingin percaya pada kata-kata Rudy, namun hatinya masih penuh dengan keraguan. Apakah mungkin hubungan ini akan berhasil? Apa yang akan terjadi jika orang-orang di sekitar mereka tahu? Apakah mereka akan tetap bisa bersama? Ataukah masyarakat akan memandangnya dengan sinis? Teti memandang Rudy dengan tatapan yang penuh perasaan, namun juga penuh kebimbangan. Tapi, bagaimana dengan keluarga kamu, Rudy? Bagaimana dengan teman-temanmu? Apakah mereka akan menerima hubungan ini? Rudy menghela napas panjang, lalu mengangkat bahunya. Mungkin tidak semua orang akan setuju, Bu Teti. Tapi, saya tidak bisa hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Saya harus mengikuti kata hati saya. Dan hati saya berkata bahwa saya ingin berada di sini, bersama Anda. Teti merasakan sedikit kelegaan, namun rasa takut itu tetap ada. Ia tahu bahwa, meskipun Rudy mengatakan demikian, ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Tidak hanya masalah usia, tetapi juga pandangan masyarakat yang kadang-kadang bisa begitu kejam. Teti khawatir jika hubungan ini akan berakhir dengan kesedihan, dan dia tidak ingin Rudy merasa terluka karena dirinya. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi semakin penuh dengan kebimbangan bagi Teti. Setiap kali Rudy datang mengantarkan paket, ia merasa senang, namun ada beban yang berat di dadanya. Dia ingin sekali merasakan kebahagiaan bersama Rudy, tetapi pikirannya selalu dipenuhi oleh kekhawatiran akan masa depan mereka. Apakah mereka bisa bertahan menghadapi segala rintangan yang akan datang? Bagaimana jika hubungan mereka tidak diterima oleh orang lain? Teti merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit, tidak tahu arah mana yang harus diambil. Suatu malam, setelah makan malam sendirian, Teti duduk termenung di depan jendela rumahnya. Ia menatap bulan yang sedang terang di langit, mencoba mencari ketenangan. Pikirannya terfokus pada Rudy, pada kata-kata yang diucapkannya. Cinta itu tidak mengenal usia, kata Rudy. Teti tahu bahwa kata-kata itu mungkin benar. Namun, apakah itu cukup untuk mengatasi segala tantangan yang akan mereka hadapi? Esok harinya, Teti memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia ingin mengalihkan pikirannya, mencari kesibukan agar tidak terlarut dalam kekhawatiran. Ketika ia berjalan menyusuri jalan yang sudah dikenal, ia mendengar suara motor yang familiar. Rudy muncul di ujung jalan, mengendarai motor seperti biasanya. Teti melihatnya dan merasa ada sedikit ketenangan yang datang. Meskipun perasaan takut dan khawatir masih ada, senyum Rudy seolah mengingatkannya bahwa cinta itu harus dijalani dengan penuh keyakinan. Rudy berhenti di depan Teti dan menyapanya dengan senyum yang hangat. "Selamat pagi, Bu Teti. Ada paket untuk Anda." Teti menatap Rudy dan tersenyum. "Terima kasih, Rudy." Namun, kali ini Teti merasa berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai percaya bahwa apa yang mereka jalani ini adalah hal yang layak diperjuangkan. "Rudy," kata Teti, "aku ingin kita melangkah bersama. Tidak peduli apa yang orang katakan. Aku ingin merasakan kebahagiaan ini bersama kamu." Rudy menatap Teti dengan penuh keharuan, lalu tersenyum lebih lebar lagi. "Saya pun begitu, Bu Teti. Kita akan berjalan bersama, apapun yang terjadi." Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Teti dan Rudy semakin berkembang, meskipun keduanya selalu dihantui oleh kekhawatiran tentang apa yang akan orang lain pikirkan. Teti merasa ada semacam dorongan kuat dalam dirinya untuk meneruskan hubungan ini,
Namun setiap kali ia melihat Rudy, rasa takut akan penolakan dan pandangan negatif dari orang lain kembali muncul. Ia sadar bahwa hubungan mereka, meskipun penuh dengan kasih sayang, pasti akan menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah. Tidak hanya usia yang terpaut jauh, tetapi juga pandangan sosial yang seringkali menghakimi seseorang hanya dari permukaan. Di sisi lain, Rudy tetap tenang, seperti biasanya. Senyumnya yang lebar dan ketulusannya selalu menjadi penghiburan bagi Teti. Rudy merasa bahagia karena ia bisa berada di dekat Teti, namun ia juga tahu bahwa masyarakat akan melihat hubungan mereka dengan pandangan skeptis. Apalagi, usia Teti yang jauh lebih tua darinya pasti akan menimbulkan berbagai pertanyaan, bahkan kritikan. Namun, Rudy tidak peduli dengan hal itu. Baginya, perasaan yang ia miliki untuk Teti jauh lebih penting daripada apa yang orang lain katakan. Teti merasa semakin bingung dan terjebak antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia merasa bahwa Rudy adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa cinta mereka mungkin sulit diterima oleh banyak orang. Anak-anaknya yang tinggal jauh di kota sudah lama tidak menghubunginya, dan Teti khawatir jika mereka tahu tentang hubungan ini, mereka akan merasa kecewa dan bahkan mungkin marah. Ia tidak ingin menambah beban dalam hidup mereka yang sudah cukup sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka. Namun, Rudy, meskipun lebih muda, selalu berusaha meyakinkan Teti bahwa tidak ada yang salah dengan hubungan mereka. "Bu Teti," katanya suatu malam, "kita tidak bisa hidup hanya dengan takut akan apa yang orang lain pikirkan. Kalau kita merasa bahagia bersama, itu yang paling penting." Teti menatap Rudy dengan mata penuh keraguan. "Aku tahu, Rudy, tapi bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana jika anak-anakku tidak bisa menerima ini? Aku tidak ingin mereka merasa malu atau kecewa padaku." Rudy menggenggam tangan Teti dengan lembut. "Saya tahu kamu khawatir, Bu Teti. Tapi, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berpikir atau merasakannya. Yang kita bisa lakukan adalah menjalani hidup kita dengan cara yang kita pilih. Jika mereka benar-benar peduli padamu, mereka akan memahami. Kita hanya perlu waktu untuk menunjukkan bahwa cinta kita tidak salah." Teti menghela napas panjang, mencoba mencerna kata-kata Rudy. "Tapi, Rudy, aku sudah terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru. Aku takut jika aku memilih jalan ini, aku akan menyakiti kamu atau bahkan diriku sendiri." Rudy tersenyum lembut, mengusap rambut Teti yang sudah mulai memutih. "Tidak ada yang salah dengan cinta, Bu Teti. Tidak ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mencintai orang lain meskipun usia kita berbeda. Kita hanya perlu menghadapi tantangan ini bersama-sama, dengan sabar dan penuh pengertian." Teti merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata Rudy. Namun, hatinya tetap dipenuhi oleh keraguan yang sulit dihilangkan. Ia merasa takut, tidak hanya akan menghadapi penolakan dari orang lain, tetapi juga dari dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar siap untuk menjalani hidup bersama seseorang yang lebih muda? Apakah ia akan mampu menjaga cinta ini meskipun tantangan semakin berat? Suatu hari, saat Teti sedang berjalan-jalan di pasar, ia bertemu dengan teman lama, Ibu Siti, yang juga seorang tetangga yang telah lama mengenal Teti. Ibu Siti, yang kini sudah berusia lanjut, menyapa Teti dengan hangat, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya. Teti merasa seperti ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Siti, namun ia tidak tahu apa itu. "Assalamualaikum, Bu Teti," sapa Ibu Siti sambil tersenyum. "Kamu sehat-sehat saja, ya?" "Waalaikumsalam, Bu Siti. Alhamdulillah, saya sehat," jawab Teti dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Ibu Siti menatap Teti dengan tajam, seolah ingin membaca pikiran Teti. "Aku mendengar kabar, Teti. Kamu sering bertemu dengan pemuda itu, Rudy, kan?" Teti terkejut mendengar nama Rudy disebut oleh Ibu Siti. Ia berusaha tetap tenang dan tersenyum. "Ya, Bu Siti. Dia hanya kurir paket yang datang ke rumah saya. Tidak ada yang aneh." Ibu Siti mengangguk pelan, namun Teti bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Ibu Siti. "Teti, kita sudah lama berteman, kan? Aku hanya ingin mengatakan, banyak orang di sini yang mulai memperhatikanmu. Mereka bilang, kamu terlalu tua untuk berhubungan dengan seorang pemuda seperti Rudy." Teti merasa wajahnya memerah. Ia ingin membantah,
namun kata-kata itu seperti menghantamnya langsung. Ibu Siti, saya tidak tahu apa yang orang katakan. Saya hanya merasa senang ketika bersama Rudi. Ibu Siti tersenyum simpati. Aku paham, Teti. Tapi kamu tahu sendiri, di desa ini, orang seringkali tidak bisa menerima hal-hal yang berbeda. Mereka akan mulai bergosip, dan itu bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kamu berhati-hati. Teti merasa terjebak antara perasaan hatinya yang ingin bersama Rudi dan kecemasan terhadap pandangan masyarakat. Ia tahu bahwa hubungan ini akan menghadapi ujian yang besar. Tidak hanya dari orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Rudi, apalagi jika nanti mereka harus menghadapi masalah yang lebih besar. Keesokan harinya, Teti duduk termenung di depan rumahnya, memikirkan kata-kata Ibu Siti. Ia merasa semakin bingung. Rudi, yang selalu membangkitkan kebahagiaan dalam dirinya, kini terasa begitu jauh, meskipun ia berada di dekatnya. Teti takut jika hubungan ini hanya akan membawa mereka pada kesedihan yang lebih dalam. Rudi, yang tahu bahwa Teti sedang bergumul dengan perasaan dan ketakutannya, datang ke rumahnya. Ia melihat Teti duduk sendirian di kursi kayu, wajahnya tampak murung. Rudi mendekatinya dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan Teti dengan lembut. Bu Teti, apa yang membuatmu sedih? Tanya Rudi dengan suara lembut. Teti menatap Rudi dengan mata yang penuh kecemasan. Aku takut, Rudi. Aku takut jika kita bersama, kita akan menghadapi banyak hal yang tidak bisa kita atasi. Orang-orang akan mulai berbicara, dan itu akan membuat kita merasa malu. Rudi menatap Teti dengan penuh pengertian. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah kita merasa bahagia bersama. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Teti menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi, Rudi, aku tidak ingin menjadi beban bagi kamu. Aku tahu usia kita berbeda, dan aku takut itu akan menjadi masalah. Rudi mengangkat dagu Teti dengan lembut, menatapnya dengan penuh keyakinan. Teti, cinta tidak mengenal usia. Kita akan menjalani hidup ini bersama-sama. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang terpenting adalah kita saling mencintai dan saling mendukung. Teti merasa sedikit lebih tenang, namun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka akan penuh dengan tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan Rudi. Ia ingin merasakan kebahagiaan ini, meskipun ia harus menghadapi segala rintangan yang ada. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin berat bagi Teti. Walaupun kata-kata Rudi menenangkannya, keraguan tetap menghantui pikirannya. Meski Rudi telah meyakinkannya bahwa cinta tidak mengenal usia, Teti masih merasa terperangkap dalam kekhawatirannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan beban, terutama ketika ia memikirkan anak-anaknya yang tinggal jauh. Teti tak ingin hubungan ini merusak apa yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Ia ingin memberi kebahagiaan pada Rudi, namun ia juga takut jika mereka terjebak dalam kekecewaan. Teti merasa semakin terisolasi. Walaupun Rudi hadir setiap kali datang mengantarkan paket, dan meskipun percakapan mereka semakin dalam, Teti tetap merasa ada yang kurang. Masyarakat desa mulai membicarakan hubungan mereka. Beberapa tetangga mulai mengajukan pertanyaan halus yang tidak nyaman bagi Teti. Mereka berbisik-bisik, saling melontarkan pandangan penuh tanya. Apa yang membuat Teti begitu dekat dengan Rudi? Bukankah perbedaan usia mereka terlalu jauh? Teti tak pernah melibatkan anak-anaknya dalam percakapan ini, dan dia menyimpan semuanya dalam hati. Ketika anak-anaknya akhirnya datang berkunjung, pertanyaan-pertanyaan itu semakin mengusik dirinya. Ia takut jika mereka mengetahui bahwa ia mulai membuka hati untuk seorang pemuda yang lebih muda darinya. Teti sudah merasa cukup tua untuk berbicara tentang hal-hal semacam itu, tetapi kehidupan memberi kejutan. Perasaan yang tumbuh di dalam dirinya mulai menguasai pikirannya. Suatu sore, setelah anak-anaknya pulang kembali ke kota, Teti duduk di beranda rumah, merenung. Angin sore yang lembut bertiup, membawa aroma tanah basah dari kebun di sekitar rumah. Semua orang di desa sibuk dengan kegiatan masing-masing, namun Teti merasa kosong. Pikirannya teralihkan oleh bayangan Rudi yang selalu ada di setiap sudut hatinya. Tiba-tiba, suara motor yang familiar terdengar di kejauhan.
Ia menoleh dan melihat Rudi datang mengendarai motor. Seperti biasa. Teti merasa hatinya berdegup kencang. Setiap kali Rudi datang, perasaan yang tak bisa ia jelaskan selalu muncul begitu saja. Rudi berhenti di depan rumah Teti, turun dari motornya dengan senyum yang hangat. "Selamat sore, Bu Teti," sapa Rudi, lalu menyerahkan paket yang dibawanya. "Ada paket untuk Anda." Teti menerima paket itu sambil mencoba menahan perasaan yang datang begitu cepat. "Terima kasih, Rudi," jawabnya dengan senyum lembut, meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran. Rudi melihat Teti dan merasakan ada yang berbeda dalam sikapnya. "Bu Teti, ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Rudi dengan lembut, tidak ingin membiarkan Teti terjebak dalam kekhawatiran yang ia sembunyikan. Teti terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku hanya berpikir tentang apa yang orang-orang katakan, Rudi. Aku takut hubungan kita ini akan menimbulkan masalah, terutama bagi anak-anakku," ujarnya pelan. Rudi mendekat, duduk di sebelah Teti, dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Bu Teti, kita tidak bisa terus hidup dengan takut. Apa yang orang lain katakan, itu bukan hidup kita. Kita berdua yang tahu apa yang kita rasakan. Yang penting adalah kita bahagia bersama." Teti menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Aku tahu, Rudi. Tapi aku merasa seperti aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Aku terlalu tua untukmu, dan aku takut jika kita bersama, orang-orang akan mengejek kita." Rudi mengelus punggung tangan Teti, mencoba memberi kenyamanan. "Bu Teti, usia hanyalah angka. Cinta tidak pernah salah, dan tidak ada yang lebih penting selain perasaan kita satu sama lain. Kita bisa bersama jika kita berdua berjuang untuk itu." Teti merasa sedikit lebih tenang, namun kebimbangannya tidak sepenuhnya hilang. "Aku ingin percaya padamu, Rudi. Aku benar-benar ingin percaya bahwa ini bisa berhasil. Tapi aku takut." Rudi tersenyum dan merangkul bahu Teti dengan lembut. "Kita akan menghadapi dunia bersama, Bu Teti. Jangan takut. Jika kita saling mencintai, kita akan selalu menemukan cara untuk menghadapinya." Malam itu, setelah Rudi pergi, Teti duduk di depan jendela rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa sedikit lebih ringan, namun ada satu pertanyaan yang tetap mengganggunya. Apakah ini benar-benar cinta yang seharusnya ia jalani? Apakah ia benar-benar siap untuk menjalin hubungan dengan seorang pemuda yang lebih muda, sementara ia sudah menginjak usia yang tidak lagi muda? Teti merasa bingung. Namun satu hal yang ia tahu pasti adalah bahwa perasaan yang ia miliki untuk Rudi tidak bisa diabaikan begitu saja. Keesokan harinya, Teti memutuskan untuk berbicara dengan anak-anaknya. Ia ingin mereka tahu tentang hubungannya dengan Rudi, meskipun ia tidak tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Teti merasa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia ingin hubungan ini tidak menjadi beban. Ia ingin anak-anaknya tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang membuatnya bahagia, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang tak mudah diterima. Ketika anak-anaknya tiba di rumah akhir pekan itu, Teti merasa cemas. Mereka berbicara tentang banyak hal, namun Teti merasa ada sesuatu yang harus ia ungkapkan. Setelah beberapa percakapan ringan, Teti mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Anak-anak, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan dengan kalian," kata Teti dengan suara pelan. "Ibu tahu ini mungkin akan mengejutkan kalian, tapi ibu ingin kalian tahu bahwa ibu sedang dekat dengan seseorang." Anak-anak Teti menatapnya dengan bingung. "Maksud ibu? Siapa yang ibu maksud?" tanya anak laki-laki Teti, Dika, yang berusia 35 tahun. Teti menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Namanya Rudi, dia seorang kurir yang sering mengantarkan paket ke rumah ibu. Kami sudah beberapa kali berbicara, dan ibu merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam hatiku. Kami dekat." Anak-anak Teti saling bertukar pandang. Dika, yang selalu menjadi anak yang lebih rasional, terlihat bingung dan khawatir. "Ibu, tapi Rudi itu lebih muda dari ibu. Dia hanya seorang kurir. Apa yang ibu lihat padanya?" Teti menundukkan kepala, merasa sedikit terluka dengan pertanyaan itu, tetapi ia tahu bahwa anak-anaknya hanya peduli padanya. "Anak-anak, ibu tahu perbedaan usia itu besar. Tapi, Rudi bukan hanya seorang kurir. Dia orang yang baik,
perhatian, dan membuat ibu merasa hidup lagi. Ibu tidak ingin kalian merasa kecewa, tapi ibu merasa bahagia bersama dia. Dika terdiam, mencoba mencerna apa yang ibunya katakan. Ibu, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Jika kamu merasa bahagia, kami akan mendukungmu. Tapi, kamu harus hati-hati. Hubungan ini tidak mudah. Teti mengangguk, merasa sedikit lega. Terima kasih, anak-anak. Ibu tahu ini tidak mudah, tapi ibu ingin kalian tahu. Teti memandang kehidupan dengan perasaan yang penuh kebingungan. Walaupun anak-anaknya sudah menerima kenyataan bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan Rudy, perasaan tidak yakin masih menghantui setiap langkah yang ia ambil. Ada kalanya ia merasa begitu bahagia ketika bersama Rudy, namun ada juga saat-saat ketika keraguan datang menghampiri. Tidak hanya tentang apa yang orang lain pikirkan, tetapi juga tentang masa depan mereka berdua. Setiap kali Teti melihat Rudy, ia merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang jarang ia temui sejak suaminya meninggal. Rudy selalu hadir dengan senyum lebar dan perhatian tulus. Namun, semakin lama hubungan mereka berjalan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul di benak Teti. Apakah mereka bisa bertahan? Apakah Rudy akan merasa kecewa suatu saat nanti ketika dia menyadari bahwa Teti sudah terlalu tua dan tidak bisa memberinya kehidupan yang seimbang? Teti tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi ia tahu bahwa perasaannya untuk Rudy begitu mendalam. Pagi itu, Teti duduk di kursi kayu di beranda rumahnya, merenung. Matahari pagi menyinari wajahnya dengan lembut, namun hati Teti terasa gelisah. Suara burung-burung yang bernyanyi di sekitar rumah, seolah tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia merindukan kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan bersama suaminya, tetapi ia juga merasa bahwa hidupnya belum berakhir. Rudy, pemuda yang lebih muda darinya, telah memberi Teti secercah harapan baru. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang tidak bisa ia hindari. Hingga suatu hari, saat Teti sedang berjalan di taman kecil di belakang rumah, Rudy datang lagi untuk mengunjunginya. Ia merasa cemas melihat Rudy yang tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Rudy berjalan mendekat, meletakkan sebuah paket di meja kecil di samping Teti, dan duduk di sampingnya. Bu Teti, kita perlu bicara, kata Rudy dengan nada serius. Teti menoleh, sedikit terkejut. Biasanya, Rudy selalu datang dengan senyum lebar, namun kali ini ada ketegangan di wajahnya. Ada apa, Rudy? Kamu tampak khawatir. Rudy menatapnya dengan tatapan lembut namun penuh keprihatinan. Aku ingin bicara tentang hubungan kita, Bu Teti. Aku tahu kita sudah cukup lama bersama, dan aku tahu bahwa kita saling mencintai. Tapi, aku merasa kita harus memikirkan masa depan kita. Teti merasakan gelombang kecemasan di dadanya. Apa maksudmu, Rudy? Apakah kamu merasa kita harus mengakhiri semuanya? Tanyanya, berusaha menahan suara yang bergetar. Rudy menggelengkan kepala, tetapi tetap terlihat tegang. Tidak, Bu Teti. Aku tidak ingin mengakhiri hubungan ini. Tapi aku merasa kita perlu menyusun rencana untuk masa depan kita. Aku tahu kita berbeda usia, dan aku tahu hubungan ini tidak mudah bagi kamu maupun aku. Aku ingin memastikan bahwa kita berdua siap menghadapi tantangan yang akan datang. Teti merasa terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Rudy akan berpikir tentang masa depan mereka begitu dalam. Tapi, Rudy, kita sudah melalui begitu banyak hal. Apakah kamu yakin hubungan ini bisa bertahan? Rudy menatap Teti dengan tatapan penuh keyakinan. Bu Teti, cinta kita adalah sesuatu yang istimewa. Mungkin kita berbeda usia, tapi kita memiliki banyak kesamaan dalam hal perasaan dan keinginan. Aku ingin berjuang untuk kita, Bu Teti. Aku ingin menunjukkan bahwa kita bisa menghadapi dunia bersama, meskipun orang-orang mungkin tidak mengerti. Teti terdiam, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Aku juga ingin berjuang, Rudy, tapi aku takut kalau aku akan menjadi beban untukmu. Aku tidak bisa memberikanmu masa depan yang kamu harapkan. Rudy menggenggam tangan Teti dengan lembut, memberikan kenyamanan yang selama ini Teti butuhkan. Bu Teti, aku tidak melihatmu sebagai beban. Aku melihatmu sebagai seseorang yang mengisi hidupku dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Usia kita memang berbeda, tapi itu tidak membuatku merasa kita tidak bisa bersama.
Aku ingin kita memulai babak baru, bersama-sama. Teti merasa hatinya semakin berat, namun di sisi lain, ia juga merasa hangat di dalam hatinya. Rudy memang benar. Cinta mereka bukanlah sesuatu yang bisa diukur hanya dengan usia atau pandangan orang lain. Teti tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang besar, keputusan yang akan menentukan bagaimana hidupnya ke depan. Apa yang harus aku lakukan, Rudy? Teti akhirnya berkata, suaranya hampir berbisik. Aku merasa kebingunganku ini bisa menghancurkan kita. Aku takut kalau aku memilih jalan ini, kita akan terluka. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Rudy tersenyum lembut, mengusap rambut Teti dengan lembut. Bu Teti, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan jika kita tidak berani mencoba. Kita harus menghadapi dunia bersama, dengan penuh keyakinan. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi aku bisa menjanjikan bahwa aku akan selalu ada untukmu. Teti menundukkan kepala, merasa air mata menggenang di matanya. Aku ingin percaya padamu, Rudy. Aku ingin kita melangkah bersama, meskipun aku tahu ini tidak akan mudah. Rudy memeluk Teti dengan lembut, memberikan rasa aman yang selama ini Teti rindukan. Kita akan bersama, Bu Teti. Aku berjanji. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi lebih penuh harapan bagi Teti. Meskipun ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, perasaan yang mereka miliki untuk satu sama lain semakin kuat. Teti mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menghadapinya bersama. Namun, dia tahu bahwa ada satu hal yang harus dia hadapi terlebih dahulu. Dirinya sendiri. Dia harus bisa melepaskan ketakutannya dan percaya bahwa cinta yang mereka jalani adalah sesuatu yang sah dan tulus. Pada suatu sore yang cerah, Teti dan Rudy duduk di bawah pohon besar di halaman rumah Teti, menikmati keheningan yang mendalam. Teti merasa tenang, lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak akan mudah, tetapi mereka akan berusaha bersama-sama. Rudy, Teti berkata perlahan, aku siap untuk melangkah bersamamu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Kita akan menjalani hidup ini bersama, dengan segala yang ada. Rudy tersenyum lebar, matanya berbinar dengan kebahagiaan. Terima kasih, Bu Teti. Aku janji, kita akan berjuang bersama. Aku akan selalu ada untukmu. Teti merasa ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Meskipun ada banyak hal yang harus mereka hadapi, cinta mereka adalah dasar yang kuat untuk menatap masa depan. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini akan diuji, tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin.